Halo semua, selamat datang di channel Law Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk kamu yang tertarik dengan dunia hukum atau kamu yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin kalian like, share, dan subscribe channel ini ya untuk dapetin konten-konten terbaik dari kami. Siapa dari kalian yang ingat sama iklan ini? Diputar, dijilat, dicelupin. Atau mendengar suara ini? Coba tebak, merek apa ya? Ya, betul sekali. Tayangan yang pertama merupakan iklan dari Oreo, dan tayangan kedua merupakan sari roti. Apa yang kalian lihat dari contoh itu merupakan aktivitas branding dari merek, dagang, atas produk yang mereka jual. Hal tersebut tentunya menjadikan merek sebagai daya pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya. Setelah kita mengetahui pentingnya merek dalam sebuah bisnis, di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pengaturan merek berdasarkan hukum dan manfaat apa yang akan didapat oleh pengusaha setelah mendaftarkan mereknya. So what gitu loh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut. Tonton sampai habis ya. Merek merupakan hal yang sangat sakral ketika kita ingin membangun sebuah bisnis. Karena merek dapat mencirikan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang dimiliki menjadi dapat dibedakan dengan produk lain yang serupa dari pesaingnya. Posisi merek terhadap produk yang dijual memang cukup unik, karena merek merupakan payung bagi produk. Artinya, dengan dibekali merek tertentu, nilai dan reputasi suatu produk pun bisa ikutan naik loh. Misalnya saja, kaos oblong polos dengan merek Supreme. Sudah tentu, kaos oblong Supreme original memiliki harga yang mahal bila dibandingkan dengan kaos oblong pada umumnya. Jadi jelas ya, bahwa merek memegang peranan yang penting bagi kelangsungan bisnis dan reputasi produk. Maka tidak heran negara memberikan perhatian dalam memberikan perlindungan atas suatu merek, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis atau MIG, di mana ditentukan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Secara garis besar, merek dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu merek dagang dan juga merek jasa. Pertama, merek dagang ini diperuntukkan bagi produk yang dijual secara umum ke pasaran. Contohnya, Toyota, Lexus, Apple, dan lain sebagainya. Kedua, merek jasa ini diperuntukkan bagi produk berupa jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Contohnya, JNE, Si Cepat, Carrefour, dan lain sebagainya. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan merek pada produk yang dijual atau jasa yang disediakan adalah bahwa merek tidak secara otomatis menjadi milik penjual atau penyedia jasa yang menggunakan nama tersebut. Karena perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap merek yang kita gunakan baru muncul setelah merek tersebut kita daftarkan, dan negara dalam hal ini mengatur sistem first to file, yang artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Hal ini tentunya berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Saat ini, pelaksanaan pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Dirjen Kekayaan Intelektual. Setelah terdaftar, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dan pengajuan atas perpanjangan jangka waktu perlindungan merek
dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa perlindungan merek habis ya. Hanya saja ketika merek yang sudah didaftarkan tersebut ternyata tidak digunakan oleh pemilik merek selama 3 tahun berturut-turut, maka pihak lain yang ingin menggunakan merek yang telah didaftarkan tersebut dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar di pengadilan niaga. Selain itu, yang perlu kita pahami dari penggunaan merek ini adalah merek tidak hanya dapat didaftarkan atau digunakan oleh seorang individu atau satu badan hukum saja, tapi juga dapat didaftarkan atau digunakan oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum ya, atau biasa dikenal dengan istilah merek kolektif. Pengaturan mengenai merek kolektif ini ditentukan di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang MIG. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jadi, untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis yang memiliki kesamaan produk atau jasa baik dari sifat, ciri umum, dan mutu, maka opsi pendaftaran merek kolektif patut dipertimbangkan ya. Hanya saja kepemilikan dan penggunaan dari merek kolektif ini harus ditentukan secara jelas di dalam perjanjiannya, agar tidak menimbulkan konflik di antara para pihak yang tergabung sebagai pemilik merek kolektif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah manfaat dari pendaftaran merek, yaitu yang pertama memberikan alas hak yang jelas kepada pemilik merek atas merek yang sudah didaftarkannya. Kedua, menjaga kelangsungan bisnis dan menghindari kerugian finansial akibat adanya gugatan merek di kemudian hari. Ketiga, melindungi pemilik merek dari pihak lain yang tidak berwenang atau memiliki itikat buruk untuk penggunaan merek tersebut. Dan yang terakhir, tentunya mencegah konsumen dari kerancuan akan suatu produk. Dengan melihat manfaat tersebut, sudah pasti teman-teman harus segera mendaftarin merek supaya merek kalian terlindungi dan dapat terhindar dari kasus sengketa yang pernah menimpa artis Ruben Onsu, di mana sang artis selaku pemilik restoran Geprek Bensu digugat oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Wah, singkatnya nih ya, jadi sebelum Ruben Onsu memiliki restoran yang dikenal Geprek Bensu, di bisnis yang sama, PT Ayam Geprek Benny Sujono telah terlebih dahulu memiliki restoran yang bernama Ayam Geprek Bensu Sedep Bener, di mana Bensu di sini singkatan dari Benny Sujono ya teman-teman. Kemudian Ruben Onsu meluncurkan bisnis serupa dan mendaftarkan merek Geprek Bensu. Setelah itu PT Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik terdaftar atas merek Ayam Geprek Bensu Sedep Bener menggugat Ruben Onsu sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Ruben Onsu kalah dan kasus ini dimenangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Karena PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pemakai pertama yang sah atau first to file atas merek Ayam Geprek Bensu Sedep Bener. Dan terbukti bahwa merek Geprek Bensu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek Ayam Geprek Bensu Sedep Bener. Belajar dari kasus tersebut sayang banget ya, ketika kita sudah capek-capek menjalankan bisnis, kemudian kita tidak mengetahui dampak penggunaan dari merek yang sudah terdaftar, atau lupa mendaftarkan merek yang telah kita pakai untuk bisnis yang sudah berjalan. Untuk mengantisipasi kerugian tersebut, sebaiknya nih ya, di awal merintis bisnis, teman-teman mengecek merek yang akan digunakan terlebih dahulu, dan secepatnya untuk mendaftarkan merek tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek karena sebagai intangible asset ya. Nah, sebelum mendaftarkan merek kalian, tim Low Space memiliki beberapa tips nih, yaitu pertama, lakukan penelusuran atas merek yang ingin kalian daftarkan melalui website berikut. Untuk memastikan bahwa merek tersebut belum terdaftar oleh orang lain. Karena apabila sudah terdaftar, maka teman-teman harus melakukan rebranding atas produk yang telah kalian jual. Dan tentunya menghabiskan banyak uang dan waktu. Kedua, pastikan merek yang ingin didaftarkan tersebut memiliki keunikan tersendiri baik dari segi font, logo, maupun pengucapannya, serta pastikan merek didaftarkan pada kelas merek terkait ya. Dimungkinkan satu merek didaftarkan ke dalam beberapa kelas,
yang disesuaikan dengan bisnis yang sedang dijalankan teman-teman ya. Yang ketiga, pastikan merek yang akan didaftarkan bukan termasuk ke dalam kategori merek yang tidak dapat didaftar atau harus ditolak, seperti merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek merupakan nama umum dan atau lambang milik umum, dan sebagainya. Keempat, pantau secara berkala setiap pengumuman dalam berita resmi merek. Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka kalian akan diberikan tanggal penerimaan dan dari pihak Dirjen HKI akan mengumumkan permohonan merek dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permohonan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ketika kalian baru pertama kali mendaftarkan merek, kami sarankan untuk menggunakan jasa konsultan merek ya, agar analisa atas merek yang akan didaftarkan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan kata lain, merek yang ingin didaftarkan berada pada kelas merek terkait dan merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek lain yang telah terdaftar, atau mendompleng merek terkenal. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ditolaknya permohonan pendaftaran merek dan memperkecil resiko hukum di kemudian hari. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sedang merencanakan mendaftarkan merek? Kalau iya, maka semoga video ini dapat membantu kalian dalam mendaftarkan merek kalian tersebut ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang ingin kami bahas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.